어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di sini kita akan mengenal sifat-sifat gradien dan menentukan persamaannya. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu gradien garis sejajar dengan sumbu X, gradien garis sejajar dengan sumbu Y, dua garis sejajar, dan tegak lurus. Yang pertama ada gradien garis sejajar sumbu X. Gradien suatu garis yang sejajar dengan sumbu X adalah 0. Hal ini disebabkan oleh sudut kemiringannya terhadap sumbu X adalah merujuk ke garis horizontal. Jadi dapat diartikan garis tersebut tidak miring dengan nilai Y yang tetap atau konstan dan nilai X yang bertambah, sehingga garis horizontal disebut sebagai fungsi kontan. Yang kedua ada gradien garis sejajar sumbu Y. Jika sebuah garis sejajar dengan sumbu Y, maka gradiennya tidak akan memiliki nilai atau undefinite. Karena garis yang sejajar dengan sumbu Y adalah garis vertikal di mana nilai gradiennya tidak dapat dicari. Hal tersebut dikarenakan setiap dua titik pada garis vertikal memiliki koordinat X yang sama. Sekarang kita masuk ke contoh gradien garis sejajar sumbu X. Tentukan gradien garis dari titik PQ, RS, dan TU. Diketahui gradien garis PQ dengan titik P min 1, min 3 dan Q 4, min 3. Untuk menentukan gradien garisnya, kita masukkan MPQ sama dengan YQ min YP per XQ min XP. Lalu kita masukkan titik koordinatnya dengan YQ sama dengan min 3, min YP-nya itu min 3 per XQ-nya itu 4, min, dan XP-nya itu min 1. Jadi ditemukan MPQ-nya min 3 ditambah 3 per 4 per 1 yang menghasilkan 0 per 5 atau 0 dibagi 5 sama dengan 0. Selanjutnya kita akan menentukan gradien garis RS dengan titik R min 3,4 dan S 4,4. Rumusnya sama saja, kita tinggal ganti variabelnya jadi MRS sama dengan YS min YR per XS min XR. Maka kita masukkan titik koordinatnya jadi MRS sama dengan 4 min 4 per 4 min 3 yang menghasilkan 4 min 4 per 4 tambah 3. Jadi hasilnya MRS sama dengan 0 per 7 atau 0 dibagi 7 yang menghasilkan 0. Untuk gradien garis TU, kita bisa letakkan di sembarang titik yang dimana titik itu masih sejajar dengan sumbu X. Jadi dapat disimpulkan gradien garis yang sejajar dengan sumbu X bernilai 0. Selanjutnya contoh gradien garis sejajar sumbu Y. Tentukan gradien garis dari titik AB, CD, dan EF. Diketahui gradien garis AB dengan titik koordinat A 3, min 1 dan B 3, min 5. Sama saja rumusnya seperti yang sejajar dengan sumbu X. Jadi MAB sama dengan YB min YA per XB min XA. MAB sama dengan min 5 dikurang min 1 per 3 min 3.
maka MAB sama dengan min 4/0 atau tak terdefinisi. Yang kedua, gradien garis CD dengan titik koordinat C 1,3 dan D 1,-4. Maka MCD sama dengan YD min YC per XD min XC. MCD sama dengan min 4 dikurang 3 per 1 dikurang 1. Maka FCD sama dengan min 7/0 atau tidak terdefinisi. Untuk menentukan garis koordinat EF, kita tinggal taruh di sembarang titik, asalkan titik tersebut masih sejajar dengan sumbu Y. Jadi dapat disimpulkan gradien garis yang sejajar dengan sumbu Y dinyatakan tak terdefinisi. Selanjutnya kita akan membahas gradien dua garis saling sejajar dan tegak lurus. Yang pertama, gradien dua garis saling sejajar. Garis sejajar adalah dua buah garis yang tidak saling berpotongan dan memiliki kemiringan yang sama. Bisa dikatakan M1 sama dengan M2. Yang kedua, gradien dua garis saling tegak lurus. Gradien tegak lurus merupakan garis yang saling berpotongan dan pada titik potongnya membentuk siku-siku sebesar 90 derajat. Bisa dikatakan M1 dikali M2 sama dengan min 1. Yang artinya dua garis lurus yang saling sejajar memiliki nilai gradien yang sama besar. Sedangkan dua garis lurus yang saling tegak lurus adalah hasil kali gradien dari kedua garis sama dengan min 1. Berikutnya ada contoh gradien dua garis saling sejajar. Tentukan gradien garis dari titik AB, CD, dan EF, GH. Kita tentukan dahulu gradien garis AB-nya dengan titik koordinat A min 5,1 dan B min 3,5. Dengan kita hitung menggunakan MAB sama dengan YB min YA per YB min XA. Maka MAB sama dengan 5 dikurang min 1 per min 3 dikurang min 5. Dapat dihasilkan 6/2 atau 3. Selanjutnya gradien garis CD dengan titik koordinat C min 3,3 dan D min 1,3. Maka MCD sama dengan YD min YC per XD dikurang XC. MCD sama dengan 3 dikurang min 3 per min 1 dikurang min 3. Maka dapat dihasilkan MCD 6/2 atau 3. Untuk titik koordinat EF dan GH dapat kita taruh di sembarang titik asalkan EF sejajar dengan titik AB dan GH sejajar dengan titik CD. Maka dapat disimpulkan bahwa garis-garis yang sejajar memiliki gradien yang sama. Yang kedua, ada contoh gradien dua garis saling tegak lurus. Tentukan gradien garis K dan garis L. Pertama, kita tentukan garis K melalui titik A min 2,6 dan B 4,4. Maka MK-nya sama dengan YB min YA per XB min XA, dengan MK sama dengan titik YB-nya 4 dikurang YA-nya 6 per XB-nya 4 dikurang XA min 2. Maka MK-nya didapat min 2/6 atau min 1/3. Selanjutnya kita akan menentukan gradien garis L. Garis L melalui titik B
4,4 dan C 5,7 dengan titik ML sama dengan YC min YB per XC min XB. Maka YC-nya 7 dikurang YB-nya 4 per XC-nya 5 dikurang XB-nya 4. Maka dihasilkan ML-nya sama dengan 3/1 atau 3. Selanjutnya kita kalikan menggunakan MK dikali ML sama dengan min 1/3 dikali 3 sama dengan min 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil kali dua gradien garis yang saling tegak lurus adalah min 1. Terakhir kita akan menentukan persamaan garis dari gradien titik koordinat dan persamaan garis yang melalui dua titik. Langsung saja ke contoh persamaan garis dari gradien titik koordinat. Carilah persamaan yang melalui titik-titik berikut. Yang A melalui 2,-1 dan bergradien min 3. Maka kita menggunakan rumus Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1. Dengan Y1 itu adalah min 1, lalu M-nya itu ada min 3 dan X1-nya itu ada 2. Jadi Y dikurang min 1 sama dengan min 3 dalam kurung X dikurang 2. Maka jadinya X tambah 1 sama dengan min 3X plus 6. Lalu semua kita pindah ruaskan, jadi 3X ditambah Y tambah 1 dikurang 6 sama dengan 0. Maka ditemukan persamaan garisnya yaitu 3X plus Y dikurang 5 sama dengan 0. Yang kedua, contoh persamaan garis yang melalui dua titik dengan rumus Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Langsung saja carilah persamaan yang melalui titik berikut. Yang A melalui titik 2,6 dan titik min 3,9. Maka bisa kita tuliskan Y1 itu adalah 6, Y2 itu ada 9, X1 itu ada 2 dan X2 nya itu adalah min 3. Jadi Y dikurangnya 1 per Y2 per dikurangnya 1 sama dengan X min X1 per X2 dikurang X1. Maka tinggal kita masukkan saja Y dikurang 6 sama dengan 9 dikurang 6 sama dengan X dikurang 2 per min 3 dikurang 2. Maka kita dapat Y min 6 per 3 sama dengan X min 2 per min 5. Semuanya kita kali silang jadi min 5 dalam kurung Y min 6 sama dengan 3 dalam kurung X min 2. Jadi min 5Y ditambah 30 dari min 5 dikali min 6 sama dengan 3 dikali X 3X 3 dikali min 2 min 6 jadi 3X min 6. Lalu kita pindah ruaskan, maka 3X ditambah 5Y min 6 min 30 sama dengan 0. 6 dikurang 30 sama dengan min 36. Maka persamaannya adalah 3X plus 5Y min 36 sama dengan 0. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.